Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini, seperti biasa, gue bakal bahas novel yang belum ada animenya. Ya, yang gue bahas ini adalah novel Death Mage. Dan seperti biasa nih, di video ini gue bakal merangkum web novelnya dari chapter 21 sampai chapter 30. Dan video ini adalah part 3 dari pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini bukanlah lanjutan manga. Jadi cerita dalam video ini udah pernah diadaptasi menjadi manga. Jadi bukan lanjutan manga. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Bu Gogan yang marah ketika tahu kalau anaknya dan para bawahannya udah musnah dan kalah dalam perang. Bu Gogan bangkit dari singgasana dan dia mulai merusak rumah-rumah sekitar untuk melampiaskan kemarahannya. Bu Gogan mau membantai para ghoul laki-laki dan mau manfaatin para ghoul perempuan untuk dijadikan alat reproduksi supaya dia tuh bisa melahirkan keturunan sehingga menggantikan pasukan yang udah mati. Gak lama saat ini terlihat Vandaru terbang menuju Bu Gogan dengan menggunakan barrier atau penghalang hitam. Nah, Bu Gogan ngeluarin sihir dari bawah tanah untuk menusuk Vandaru yang lagi ada di udara. Tapi sayangnya serangan tanahnya langsung rapuh ketika mengenai penghalang hitam Vandaru. Bu Gogan tahu kalau sihir tuh saat ini nggak berguna dalam menghadapi Vandaru. Dan dia pun menggunakan pedangnya. Dan sekarang dia mencoba untuk menghancurkan penghalangnya Vandaru. Tapi nggak bisa. Bu Gogan di sini kebingungan karena dia tuh nggak bisa menyerang Vandaru. Vandaru sekarang ngeluarin bola mana dalam jumlah yang banyak. Bola mana itu sekarang menyerang Bu Gogan, tapi bola mana itu langsung diblokir semua sama pedangnya Bu Gogan. Bu Gogan juga sekarang pakai kekuatan tebasan yang disebut dengan crossguard. Nah, tebasan itu berhasil merusak penghalangnya Vandaru. Vandaru di sini tentunya terkejut, tapi dia tuh langsung memperbaiki penghalangnya. Vandaru juga di sini ngeluarin kekuatan haus darah yang disebut Lemure. Nah, tujuannya untuk mengintimidasi musuh. Vandaru juga di saat yang sama ngeluarin banyak bola mana. Ya, tapi lagi-lagi serangan Vandaru masih belum bisa menjatuhkan Bu Gogan. Vandaru sekarang berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Gak lama sekutu Vandaru sekarang datang dan mulai menembaki Bu Gogan dengan bermacam-macam sihir. Walaupun terkena banyak serangan, hal itu ternyata gak menimbulkan luka yang berarti bagi Bu Gogan. Jadi cuma goresan yang kecil. Vandaru berpikir, gimana pun juga Bu Gogan ini ternyata jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Vandaru pun di sini udah membuat keputusan dan dia sengaja menipiskan penghalang yang dia miliki. Bu Gogan di sini ngerasa kalau itu adalah kesempatan dan akhirnya penghalang dari Vandaru pun dihancurkan dan Vandaru pun tertebas. Banyak darah muncrat salah satunya ke wajah Bu Gogan. Bu Gogan di sini tersenyum kecil karena dia tuh udah menang dan dia juga di sini menjilat darah Vandaru yang mengalir di mukanya. Nah, ketika percaya udah menang, tapi ternyata tiba-tiba Bu Gogan berlutut dan Bu Gogan tergeletak di tanah.
Ya, Vandaru tuh udah melakukan sesuatu nih kepada tubuhnya sehingga dia tuh nggak mati ketika tertebas. Vandaru juga punya regenerasi yang cepat sehingga lukanya langsung bisa tertutup. Tapi di sini bawahan Vandaru nggak tahu itu. Jadi bawahan Vandaru tentunya panik ketika Vandaru tertebas dan mereka berusaha menyembuhkan Vandaru. Vandaru pun di sini menjelaskan semuanya kalau dia tuh nggak kenapa-napa. Oh ya, jadi Vandaru tuh sengaja mengubah darahnya menjadi racun sehingga ketika darahnya muncrat kena musuh, musuh tuh langsung terkena racun. Nah, karena racun itu Bubogan langsung tewas seketika. Apalagi Bubogan sempat menjilat darahnya Vandaru. Vandaru juga di sini jelasin ke orang-orang untuk hati-hati sama darahnya yang udah berceceran karena itu beracun. Oke, sekarang sudut pandang dari Life Dead atau mayat hidup yang dikendalikan sama petualang yang bernama Luciliano. Luciliano ini saat ini terkejut ketika melihat Paragol berhasil memusnahkan pasukannya Bubogan. Padahal pasukan Bubogan tuh harusnya bisa dikalahin sama petualang minimal tingkat C. Itu pun butuh banyak petualang tingkat C. Luciliano di sini tuh merasa harusnya para ras Noble Orcs gak mungkin bisa dikalahkan sama Ghoul. Oh ya, di sini Luciliano tuh nggak melihat pertarungannya secara langsung. Jadi dia tuh cuma lihat mayat-mayatnya Noble Orcs. Dan Luciliano juga melihat gak ada satupun mayat Ghoul. Makanya Luciliano tuh berkesimpulan kalau Noble Orcs udah dikalahkan sama Ghoul. Luciliano juga di sini tahu kalau para Ghoul dipimpin Raja Ghoul. Saat ini, Life Death dari Luciliano dan para wanita manusia dikumpulkan. Luciliano saat ini melihat ada bocah dari ras Vampir. Luciliano di sini bertanya-tanya dari mana bocah itu. Ya, bocah itu adalah Vandaru. Vandaru sekarang mendekati Life Death atau mayat hidup. Nah, Vandaru di sini tentunya mempertanyakan tentang seseorang yang mengendalikan mayat hidup. Luciliano di sini terkejut karena ternyata Vandaru bisa mengetahui bahwa dia telah mengendalikan mayat hidup. Vandaru di sini ngasih tahu roh dari mayat hidup wanita tersebut saat ini tuh meminta Luciliano untuk pergi dari tubuhnya. Makanya Vandaru tahu kalau Luciliano mengendalikan mayat hidup. Di sini kesadaran Luciliano tuh mau kabur ninggalin mayat hidup tersebut, tapi nggak bisa karena ditahan sama tangannya Vandaru. Vandaru saat ini mengorek-ngorek informasi dari Luciliano. Setelah mendapatkan informasi, Vandaru di sini mutusin untuk melepaskan Luciliano, tentunya sambil ngasih ancaman. Setelah Luciliano pergi, roh dari mayat yang dikendalikan sama Luciliano, dia tuh ngucapin terima kasih kepada Vandaru. Vandaru di sini nawarin kepada roh itu untuk reinkarnasi. Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa menghidupkan orang mati, tapi dia tuh mungkin bisa aja mereinkarnasi roh kepada janin yang ada di tubuh mayat hidup wanita itu. Roh itu di sini nggak mau kalau harus menjadi Orcs karena janin yang ada di tubuh wanita itu adalah janin Orcs. Vandaru ngasih tahu kalau dia bisa menghilangkan gen Orcs, jadi wanita itu nggak bakal reinkarnasi menjadi Orcs. Ya, walaupun gak 100% manusia, tapi seenggaknya wanita itu nantinya bakal terlihat mirip seperti manusia. Ya, jadi di sini Vandaru tuh mau jadiin wanita itu sebagai subjek uji coba. Dia sendiri tuh nggak yakin bisa melakukan reinkarnasi terhadap wanita itu atau enggak. Tapi harusnya dari pengetahuan eksperimen di dunia Origin, Vandaru tuh ngerasa harusnya hal itu bisa dilakuin juga di dunia Lambda. Makanya Vandaru percaya diri bisa mereinkarnasi wanita itu. Wanita itu pun di sini menerima tawaran reinkarnasi dari Vandaru. Ya, roh wanita itu pun sekarang masuk ke dalam janin Life Death atau mayat hidup wanita itu. Saat ini Vandaru mikirin tentang nasib para wanita manusia yang menjadi korban dari Orcs.
Gimana pun juga mereka tuh udah gak bisa lagi berbaur bersama manusia lain. Korban dari para monster tuh bakal dijauhi sama manusia. Pandaru pun di sini nawarin para wanita manusia untuk berubah menjadi ghoul. Para wanita itu pun setelah dipikirkan akhirnya semuanya setuju dan mereka tuh mau menjadi bawahannya Pandaru. Besoknya terlihat tubuh Figaro berubah menjadi besar dan rasnya tuh berubah menjadi ghoul berserker. Di pagi hari juga Pandaru dimarahi sama Zadiris, Basdia, dan Darcia. Ketiganya marah karena Pandaru melakukan sesuatu yang berbahaya, seperti sengaja terkena serangan supaya musuh bisa terkena racun. Pandaru di sini hanya bisa minta maaf karena udah membuat semua orang khawatir. Saat ini Pandaru sama bawahannya mereka tuh ngobrolin soal masa lalunya Pandaru. Ya gimana pun juga, di masa depan tuh mereka tuh bakal menghadapi 100 reinkarnator yang kuat. Ya walaupun gak bakal 100 orang sekaligus, tapi cepat atau lambat mereka tuh bakal menghadapi reinkarnator. Jadi mereka tuh di sini harus mempersiapkan banyak hal sebelum itu terjadi. Di sisi lain Luciliano dengan wajah ketakutan dan panik, dia tuh ngasih tahu tentang apa yang udah dia lihat. Para bangsawan sekarang tuh menjadi pucat ketika mengetahui ada Dhampir yang telah memimpin para ghoul. Ya, para bangsawan tuh tahu kalau Dhampir itu adalah anak dari Darcia yang telah mati. Bertahun-tahun mereka tuh mencari Dhampir itu, tapi nggak ketemu. Dan sekarang Dhampir itu udah mengumpulkan banyak pasukan. Para bangsawan pun di sini mutusin untuk melakukan pemusnahan terhadap Dhampir yang bernama Pandaru. Oke, saat ini ada kisah dari seorang bangsawan putra kedua yang bernama Thomas. Thomas ini sangat hebat dalam berbagai hal, tapi karena dia anak kedua, dia tuh nggak bisa menjadi penerus keluarga walaupun dia sangat hebat. Suatu ketika dia tuh bekerja sama dengan vampir dalam menjadi penerus keluarga. Dan akhirnya dia menjadi bangsawan tingkat martial. Oh ya, vampir itu mengirim kelelawar kepada Thomas dan berkomunikasi dengan Thomas lewat kelelawar. Vampir itu di sini ceritain kepada Thomas tentang seorang vampir yang bernama Valen yang telah menjalin kasih dengan Dark Elf yang bernama Darcia. Ya, jadi ini adalah flashback dari Thomas. Vampir itu ngasih tahu kalau Valen tuh udah dihabisi sama para vampir. Nah, sedangkan Darcia dan anak yang dikandungnya sengaja dibiarin kabur dengan harapan dibunuh mengenaskan sama manusia. Nah, vampir itu pun akhirnya ngasih info kepada Thomas tentang Dhampir. Karena kerjasama itu, Thomas pun akhirnya memerintahkan pasukan dan sejak saat itu Darcia berhasil dibunuh dan mati mengenaskan. Cuma saat itu nasib dari anaknya nggak diketahui. Vampir itu ngerasa harusnya Dhampir itu udah mati karena masih bayi. Jadi nggak mungkin bayi itu bisa bertahan hidup sendirian tanpa ibunya. Ya, tapi sayangnya ternyata Dhampir itu bisa bertahan hidup dan sekarang telah menjadi Raja Ghoul. Vampir itu di sini tentunya terkejut, makanya dia tuh sekarang menghubungi Thomas lagi. Tentunya tujuannya untuk melanjutkan misi membasmi Dhampir itu. Nah, dari obrolan mereka juga diketahui kalau kekuatan dari ras Dhampir tuh tergantung dari kekuatan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya lemah, maka Dhampirnya juga lemah. Nah, di sini Pandaru tuh dianggap biasa aja. Karena Valen yang merupakan ayahnya tuh adalah vampir yang lemah. Itu artinya kekuatan Pandaru turun dari ibunya. Nah, di sini karena Thomas sama vampir itu nggak tahu tentang atribut sihir kematian, mereka tuh menduga kalau Pandaru memiliki job spiritualis. Jadi jobs yang berhubungan dengan roh. Nah, tapi walaupun gitu, vampir itu udah menyelidiki kalau Darcia tuh cuma setingkat petualang tingkat D. Jadi harusnya Darcia juga lemah. Jadi itu artinya Pandaru juga setingkat dengan petualang tingkat D. Jadi bisa dibilang vampir itu dan Thomas menganggap kalau Pandaru orang lemah. Nah, sebenarnya di sini tuh Thomas curiga kalau Pandaru adalah dalang
dari hancurnya kota Efbegia sama Golem. Nah, cuma masalahnya untuk mengendalikan Golem tuh harus orang yang memiliki job alchemix. Sedangkan Vandaru tuh diduga memiliki job spiritualis, jadi harusnya nggak mungkin bisa mengendalikan Golem. Di sisi lain, saat ini terlihat pasukan manusia udah mulai bergerak menuju wilayah monster. Mereka mau memusnahkan kawanan Ghoul yang dipimpin sama Vandaru. Nah, ketika sampai di desa Noble Orts, udah nggak ada satupun Ghoul di sana. Para manusia saat ini kesal karena Dhampir itu berhasil lolos dari mereka. Ya, Vandaru sama kelompoknya tuh udah kembali ke desa Zadiris, jadi udah nggak ada di desa Noble Orts. Di sisi lain, Vandaru ngasih info kepada bawahannya tentang pasukan manusia yang sekarang lagi mencari mereka. Di sini awalnya para bawahan Vandaru ngotot mau berperang melawan manusia, tapi Vandaru jelasin kalau kekuatan mereka tuh masih belum cukup dalam menghadapi manusia. Menghadapi manusia tuh bisa dibilang gak boleh gegabah. Selain itu, walaupun seandainya kelompoknya Vandaru bisa menang dalam perang, pihak manusia tuh pasti gak bakal pernah berhenti mencari kelompoknya Vandaru sampai benar-benar mereka mati. Makanya lebih baik sekarang tuh gak perlu dilayani. Dan Vandaru di sini menyarankan sebaiknya mereka semua pindah tempat. Vandaru di sini ngasih info kalau dia tuh udah mendapatkan info dari undeadnya tentang tempat yang aman yang bisa mereka tinggali. Singkat cerita, setelah persiapannya cukup, Vandaru sama kelompoknya mulai pergi dari hutan Devil Nest atau yang sering gue sebut dengan hutan wilayah monster. Nah, kelompok Vandaru sekarang tuh memulai perjalanan menuju gunung. Nah, dengan menuju tempat yang sangat sulit dijangkau sama manusia dan tentunya juga berbahaya, kelompok Vandaru tuh pasti bakal aman di gunung. Wilayah gunung itu adalah wilayah yang disebut Mountain Range. Nah, di perjalanan tentunya kelompok Vandaru harus menghadapi beberapa monster yang ada. Tentunya monster-monster itu bisa diatasi dengan mudah. Di sini diketahui juga, karena lamanya perjalanan, beberapa wanita korban monster yang sekarang udah menjadi Ghoul, mereka tuh sekarang udah melahirkan anak-anak dari berbagai spesies. Jadi seperti Goblin, Orc maupun Kobold. Ya, sebenarnya bukan Goblin, Orc maupun Kobold yang biasa, melainkan evolusi seperti ras baru. Tapi rasnya tuh mirip-mirip seperti Goblin, Orc, dan Kobold. Ya, jadi para wanita korban itu nggak mau menggugurkan janinnya, walaupun itu adalah hasil perkosaan. Jadi sekarang di kelompok Vandaru banyak anak-anak dari ras lain yang ikut bergabung dengan kelompoknya Vandaru. Oh ya, kehamilan para wanita itu juga dipengaruhi sama mananya Vandaru. Makanya bisa tercipta ras-ras baru yang mirip seperti Goblin, Orc, maupun Kobold. Singkat cerita, usia Vandaru sekarang udah 2 tahun 11 bulan. Kelompok Vandaru juga akhirnya sampai di lokasi tujuan, lebih tepatnya di reruntuhan wilayah monster yang ada di gunung. Sebelum masuk reruntuhan yang terlihat seperti kota, Vandaru mutusin untuk berkemah terlebih dahulu di luar reruntuhan. Di sisi lain, Thomas sekarang tuh mendapatkan info tentang kelompok Vandaru yang ada di gunung. Ya, karena ada di gunung, Thomas ngerasa nggak mungkin untuk mengirim pasukan ke sana karena medannya berbahaya. Thomas sekarang kesal dengan situasi yang terjadi. Padahal tadinya dia mau membantai kelompoknya Vandaru untuk naik pangkat, tapi ternyata gagal. Thomas tentunya di sini juga dipaksa sama vampir itu untuk segera memusnahkan Vandaru. Tapi di sini Thomas tegasin, gak bakal ada manusia yang mau mengambil misi yang sangat berbahaya. Jadi mustahil untuk mengejar Vandaru ke gunung, apalagi di sana banyak monster. Vampir itu saat ini sangat kesal dan dia pun pada akhirnya ninggalin Thomas. Besoknya di pagi hari, Vandaru dan beberapa orang mulai bergerak untuk melakukan penyelidikan terhadap reruntuhan. Dimanapun juga mereka semua tuh bakal tinggal di sana, jadi harus diselidiki dulu
monster seperti apa aja yang tinggal di reruntuhan. Nah, ketika masuk reruntuhan, di sana mereka tuh diserang sama berbagai monster aneh. Ya, monster-monster itu bisa dimusnahkan dengan mudah sama kelompoknya Vandaru. Semakin menuju ke pusat kota reruntuhan, kelompok Vandaru melihat ada banyak undead yang dipersenjatai sama peralatan-peralatan perang. Para undead itu di sini nggak nyerang, jadi terlihat masih damai. Para undead itu terlihat tingginya tuh lebih dari 3 meter. Saat ini ada salah satu undead berjubah pendeta yang mendatangi Vandaru. Undead itu di sini berlutut di depan Vandaru dan menyambut kedatangannya Vandaru. Vandaru sekarang tuh disambut layaknya orang suci yang dinantikan sama para undead. Vandaru di sini tentunya sangat terkejut karena dianggap sebagai orang suci sama undead. Para undead di sini jelasin tentang kota ini, yaitu kota Titan atau sering disebut dengan Talosem atau dikenal juga dengan ibu kota matahari. Nah, kota ini hancur karena invasi negara Milk dan kekaisaran Amit, dan itu terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Karena hal itulah para undead itu menunggu kedatangan orang suci yang bakal membangkitkan kota ini. Di sini Vandaru tuh mendengar cerita-cerita tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan yang terlibat. Ya, jadi di masa lalu, para pahlawan Titan tuh sempat berhasil memukul mundur pasukan negara Mirk dan kekaisaran Amit. Tapi ya, pasukan musuh juga ternyata memiliki pahlawan. Karena hal itulah pasukan musuh melanjutkan penyerangan kepada kota ini. Para Titan gak berdaya melawan betapa kuatnya manusia. Saat itu juga Putri Talosem menuju negara Orbaume, dan Putri menjelaskan tentang kekejaman negara Mirk dan kekaisaran Amit. Karena hal itulah negara Orbaume mutusin untuk menyerang kekaisaran Amit dan negara Mirk. Dan karena hal itulah tentara pasukan Mirk dan kekaisaran Amit mundur dari kota Talosem, dan mereka tuh mempertahankan negara mereka yang diserang sama tentara negara Orbaume. Nah, seiring berjalannya waktu, negara Mirk sama negara Amit mau kembali lagi ke kota Talosem. Tapi sayangnya, ternyata wilayah monster itu jumlah monsternya tuh menjadi semakin banyak. Jadi bisa dibilang sangat berbahaya untuk menuju kota Talosem. Oh ya, jadi kota Talosem ini dikelilingi sama wilayah monster. Nah, populasi monster sebenarnya tuh dikontrol sama kota Talosem. Tapi sejak kota Talosem runtuh, populasi monster tuh menjadi nggak terkendali. Dan sekarang kota Talosem tuh dikelilingi sama monster. Nah, karena hal itulah membuat para manusia tuh nggak pernah lagi ke kota Talosem, karena bisa dibilang area sekitar di sana tuh berbahaya dan dipenuhi banyak monster. Nah, mendengar cerita itu, Vandaru menganggap orang-orang dari negara Mirk atau kekaisaran Amit semuanya adalah sampah. Dan bagi Vandaru, mereka tuh layak untuk dibunuh semuanya. Nah, di sini tentunya Sam sama kedua putrinya jelasin kalau nggak semua manusia itu jahat. Ada juga manusia yang baik. Jadi nggak perlu membunuh semuanya. Vandaru di sini mengerti atas saran dari rekan-rekannya. Undead Titan di sini ngasih tahu sejak perang 200 tahun yang lalu, mereka tuh dapat bisikan dari Dewi. Dewi mengabarkan bakal datang seorang anak berkulit putih yang bakal membimbing semuanya menuju kemakmuran dan kejayaan. Nah, jadi karena ramalan Dewi itulah, saat ini para undead tuh menganggap kalau Vandaru adalah anak yang diramalkan sama Dewi. Vandaru di sini bingung, tapi pada akhirnya Vandaru mengikuti alur cerita. Dan dia ngasih tahu kalau dia tuh bakal membuat kota bangkit lagi. Vandaru juga di sini tuh minta izin kepada para undead untuk menerima ratusan teman-teman yang dia bawa untuk tinggal di kota ini. Tentunya para undead gak masalah karena itu adalah permintaan dari orang suci. Singkat cerita, kelompok Vandaru pun akhirnya menetap di kota Talosem dan mereka tuh membangun ulang kota ini. Saat ini ada beberapa bawahan Vandaru yang diskusiin soal cara membuat Vandaru istirahat. Ya, Vandaru ini dari bangun tidur selalu latihan untuk menjadi semakin kuat.
Jadi waktu istirahatnya sangat sebentar. Bagi Zadiris, anak umur 3 tahun harusnya tuh memiliki waktu istirahat yang banyak. Tapi Vandaru seperti memaksakan dirinya untuk terus latihan. Ya, pada intinya ada diskusi soal menyuruh Vandaru istirahat. Karena semua orang tuh sangat khawatir sama Vandaru. Di sisi lain, saat ini Vandaru bersama Undead Titan yang bernama Nuwaza. Mereka tuh ada di kastil kerajaan. Ya, kastil itu udah nggak ada yang pakai, jadi kastilnya agak hancur. Vandaru melihat-lihat kastil. Sekarang Vandaru bertemu dengan Raja Pedang yang disebut dengan Borkus. Keduanya berkenalan di kastil. Borkus di sini tuh terlihat gak peduli dan gak tertarik sama Vandaru. Di sini Vandaru mencoba untuk membuat Borkus tertarik padanya. Vandaru di sini nunjukin kekuatan sihir atribut kematian supaya Borkus tuh tertarik dan mau diajak berbicara sama Vandaru. Borkus di sini mulai tertarik dan dia tuh nanyain tentang menghapus kutukan dari item legendaris. Vandaru di sini ngasih tahu kalau dia tuh mungkin bisa menghapus kutukan item legendaris. Di sini Borkus sama Nuwaza terkejut ketika Vandaru ngomong gitu. Tapi nggak lama ada keraguan. Karena kutukan item legendaris itu memang sangat sulit dimusnahkan. Borkus di sini ngasih tahu kalau Vandaru bisa menghilangkan kutukan dari item legendaris yang menimpa teman-temannya, maka Borkus bakal bersumpah untuk menjadi bawahan setianya Vandaru. Singkat cerita, Vandaru dibawa ke suatu tempat dan di sana terdapat kristal es yang besar. Dalam sekejap, Vandaru melelehkan kristal es tersebut dan dari sana terjatuh potongan tangan. Selain itu, ada juga tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Vandaru pun di sini membawa potongan tangan itu dan dia mulai menuruni tangga itu. Vandaru juga di sini tuh melihat masa lalu dari potongan tangan es tersebut. Di perjalanan ada banyak es. Jadi es demi es dilelehkan sama Vandaru. Dan Vandaru terus melakukan penyelidikan tentang teman-teman dari Borkus. Singkat cerita, Vandaru dan yang lainnya tuh sampai di tempat naga golem yang tertutup sama kristal es. Vandaru di sini ngerasa sangat bahaya kalau misalkan melelehkan es naga golem. Jadi kalau dilelehkan, naga golem itu nantinya bakal menyerang. Vandaru pun di sini mutusin untuk menunda pencarian teman-teman dari Borkus. Gimana pun juga sekarang mereka tuh masih belum siap dalam menghadapi naga golem. Jadi sebaiknya ditunda dulu. Saat ini juga ketika lagi ngobrol, Vandaru dapat info tentang harta karun Dewi Vida yang bisa membangkitkan orang mati. Mendengar itu, Vandaru saat ini menjadi tertarik. Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh mau mencari harta Dewi Vida yang bisa membangkitkan orang mati. Ya, Vandaru tuh mau mendapatkannya dan mau membangkitkan lagi ibunya yang telah mati. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Rustinur 01, Muhammad Ramadi, Sasuga Kuasama, HS, Mio-chan, Nopal, Sukasa, Rev, Sahrin Senju, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.